Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 11 November 2021. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Santo Martinus, uskupmu, engkau dimuliakan baik dengan hidup maupun dengan kematiannya. Perbaharuilah di dalam hati kami karya-karya agung rahmat-Mu yang menyatukan kami dengan cinta kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana,' sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana,' 'Lihat, dia ada di sini,' tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut, sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita mendengar Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi masih beranggapan bahwa kerajaan Allah itu merujuk ke tempat dan keadaan tertentu, sebagaimana gambaran kerajaan pada umumnya, sehingga bisa dimaklumi bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu bertanya soal waktu kedatangan kerajaan Allah tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk tidak hanya menyadari kehadiran Yesus Kristus, tetapi juga menghidupi dan mewartakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dengan selalu bersyukur atas anugerah hidup yang telah kita terima, tulus hati dan penuh sukacita dalam melayani,
berani kritis dan bersuara untuk menolak hal-hal yang tidak baik, sebenarnya kita sedang ikut menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah meraja dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, apabila kita membiarkan Allah yang merajai seluruh kehidupan kita, maka itu berarti kita sungguh-sungguh hidup dalam suasana kerajaan Allah. Menyadari, menerima, dan menghidupi ajaran Yesus sama artinya dengan masuk dalam kerajaan Allah dan ikut memperluas kerajaannya, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun dapat merasakan dan menikmati nilai-nilai Kristiani atau kekatolikan yang sangat universal itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, tidak perlulah kita bertanya seperti orang-orang Farisi dalam bacaan Injil tadi, bahwa kapan kerajaan Allah itu akan datang. Karena kata Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang, tidak ada satu pun yang tahu, karena sesungguhnya kerajaan Allah itu telah hadir di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah hadir dalam bentuk membiarkan Allah yang menghidupi seluruh kehidupan kita. Maka bila mana dalam kehidupan orang-orang Katolik, di Kombas, di keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja berada, selalu membiarkan dirinya dituntun dan diterangi oleh Allah, maka itu berarti saudara-saudari telah hidup dan menghadirkan yang namanya kerajaan Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelaku-pelaku dan penghadir kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita, sehingga dunia semakin diliputi dan dihidupi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.